Kita kembali di channel Kotia News. Kita pada hari ini ingin membahas tentang masalah oposisi. Seperti kita ketahui, sebentar lagi dan bukan hanya dugaan, tetapi juga mungkin kenyataan bahwa Prabowo akan ketemu dengan Megawati. Artinya apa? Artinya tidak akan ada lagi oposisi, baik di parlemen maupun dalam kehidupan masyarakat. Karena terbukti juga bahwa pilkada itu tidak lagi terpolarisasi dalam oposisi dan tidak semua campur baur dalam suatu koalisi Indonesia Maju plus, bahkan sekarang mungkin plus. Saya ingin menyampaikan satu narasi tentang sejarah perpolitikan Indonesia. Dan ternyata memang setelah saya kebet ini buku sejarah, bahwa memang kekuasaan itu sangat alergi dengan apa yang namanya oposisi. Salah satu contoh di zaman Orde Lama, Bung Karno, ada yang kita kenal dengan demokrasi terpimpin. Semua partai-partai oposisi dibubarkan. Semua sekehendak Bung Karno. Dia mau dekat dengan PKI, dia membubarkan partai-partai yang tidak disukai, menangkap tokoh-tokoh. Itu sudah menjadi bagian dari sistem demokrasi ketika itu. Ketika kita masuk ke alam Orde Baru juga seperti itu. Kita mengenal dengan istilah trilogi pembangunan, di mana trilogi yang pertama adalah stabilitas politik. Di sini juga ada demokrasi, tetapi pseudo demokrasi. Seolah-olah demokrasi. Mekanisme 5 tahunan tetap berjalan, tetapi semua partai-partai yang ada hanya sebagai partner berlatih dari Golkar ketika itu. Semua kekuasaan ada di tangan Golkar. Stabilitas politik menyebabkan tekanan-tekanan kepada orang-orang yang tidak disukai. Banyak peristiwa ketika itu, ada penembakan misterius, bahkan di ujung itu ada kasus Banyuwangi, pembantaian dukun santet dan ulama, dan Tanjung Priok, banyak sekali. Karena pendekatannya stabilitas politik, jadi kekuasaan tidak ingin ada oposisi. Kita agak keluar sedikit di era reformasi, berakhir di era SBY. Ketika memasuki era Jokowi, sudah mulai kekuasaan menggunakan mekanisme kriminalisasi. Sehingga apa? Sehingga semua tidak ada yang bisa bergerak. Bahkan di ujung pemerintahan Jokowi sekarang ini, kita menyaksikan secara vulgar orang-orang yang dikriminalisasi secara hukum. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kooptasi kekuasaan secara keras, secara ekstrim. Orang dipaksa untuk bergabung. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi dengan era Prabowo yang akan datang. Karena memang sejarah seperti itu. Ini persoalannya yang akan kita kaji sekarang. Apakah di era Prabowo nanti akan seperti itu atau tidak? Atau ada solusi lain? Misalnya ada oposisi yang kita kenal dengan istilah civil society atau gerakan masyarakat berperadaban. Itu adalah pengimbang dari kekuasaan. Karena berdasarkan konvensi PBB yang saya lupa tanggal dan tahunnya, itu dikatakan bahwa negara modern itu ditopang oleh 3 modal dasar. Yang pertama adalah state capital atau modal negara, yaitu pemerintahan. Yang kedua adalah finance capital atau modal keuangan, yaitu dunia usaha, perbankan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah social capital atau modal sosial yang kita kenal dengan seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan. Seperti Muhammadiyah, NU adalah modal sosial, termasuk organisasi-organisasi agama lainnya. Itu adalah modal sosial. Tetapi yang terjadi sekarang adalah banyak organisasi-organisasi yang menjadi beban sosial, premanisme dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita coba bahas bersama-sama Bang Tigor dan
Bang Yasin Kara. Bagaimana Bang Yasin Kara menurut pandangan Abang dalam kondisi yang saya narasikan tadi? Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Komar. Yang pertama bahwa uraian sejarah dari Bang Komar itu cukup membangkitkan pemikiran-pemikiran kreatif kita berkaitan dengan persoalan-persoalan dihadapi oleh bangsa hari ini dan ke depan. Ketika Pak Prabowo menyampaikan dalam satu perjalanan semacam liputan wartawan pada saat di atas mobil, dia katakan kita akan ketemu mungkin 10 hari sebelum pelantikan. Artinya Prabowo akan ketemu dengan Ibu Megawati. Sebenarnya dari sisi kedewasaan berpolitik, kita justru menganggap bahwa jika ini lalu kemudian berakhir dengan suatu pertemuan kolaboratif, artinya Kim itu akan menjadi plus, maka masalahnya nanti tidak akan ada oposisi. Kenapa? Mungkin Pak Prabowo juga, jadi saya ingin katakan bahwa ini sebenarnya berita buruk buat demokrasi. Kita berharap seharusnya hadirnya PDIP. Nah, sebagai bagian dari civil society, kita berharap bahwa oposisi harus tetap ada. Nah, kenapa oposisi ini mati? Seperti sejarah yang dipaparkan oleh Bang Komar. Pada waktu yang lalu, memang sering terjadi deadlock antara pemerintah dengan partai politik, sehingga terjadi pembubaran yang dilakukan oleh Bung Karno bahkan, dengan cara membubarkan partai-partai itu sehingga tidak partisipatif lagi di dalam proses politik. Pada saat itu tidak diuraikan dengan baik oleh kalangan ilmuwan kita bahwa sebenarnya deadlock itu terjadi akibat dari benturan ideologis, terutama ketika komunis dipaksakan menjadi bagian integral dari satu kita berkehidupan kebangsaan. Di tengah masyarakatnya adalah masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, seperti di state sendiri oleh Bung Karno atau para pendiri bangsa melalui Pancasila itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi warna terus-menerus, seakan-akan pemerintah itu harus sangat kuat. Demikian sehingga Pak Harto melanjutkan itu menjadi negara yang pemerintahan yang super kuat dan sama sekali tidak memberi ruang adanya oposisi. Selanjutnya sampai pada Jokowi hari ini. Pernah agak baik waktu sehabis reformasi, karena nafas reformasi itu memang adalah perimbangan kekuatan politik dalam masyarakat, dalam negara. Tapi begitu sudah mulai beralih, negara mulai menjadi koruptif, para penyelenggara negara mulai koruptif dengan angka yang luar biasa, maka kembali lagi menjadi sangat mendorong negara menjadi sangat dominan. Nah, bagaimana kita melihat hal ini? Ini harus kita katakan bahwa ini tidak baik. Jadi negara tanpa oposisi itu artinya peran rakyat itu menjadi mengecil. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Dasar itu didesain dimanapun di dunia. Undang-Undang Dasar itu didesain untuk memperkuat rakyat. Kenapa harus Undang-Undang Dasar itu memperkuat rakyat? Karena pemerintah itu dengan segala kekuatan ada di tangannya, dengan bentuk organisasi ada di tangannya, sehingga sangat kuat. Jika masyarakat tidak memiliki ruang untuk memberikan perimbangan terhadap pemerintah, maka pemerintah itu pasti akan semena-mena. Apapun akan dia lakukan, dan dengan segala macam permainan yang bisa dilakukan, dengan segala macam trik yang bisa dilakukan, akan menyingkirkan peran rakyat atau peran pemikiran rakyat, perimbangan di dalam sistem. Dialektika
tetap menjadi hal yang sangat penting di dalam politik kita. Sehingga oposisi ini sebenarnya bagian yang sangat penting. Saya kira harus ada gerakan dari civil society untuk membangun kekuatan oposisi ke depan dalam bentuk yang sangat kreatif. Karena kalau kita berharap dari partai-partai yang ada, seharusnya kan ini yang menjadi oposan ini adalah partai-partai. Tapi kalau sudah kondisinya seperti ini, artinya rakyat harus mengambil peranan sendiri. Dan dari mana kita masuk, saya kira nanti kita bisa masuk dalam diskusi, ada alternatif-alternatif barangkali dari kita untuk melihat itu. Salah satu di antaranya adalah melihat hasil pemilu yang lalu, yang Februari tahun 2024 itu, di mana sebenarnya agak berimbang dengan kemenangan 58% dari Prabowo, berarti ada 42% berada di luar kekuatan Pak Prabowo. Kekuatan ini tidak main-main, karena kenapa? Kalau kita perhatikan sikap kekuasaan pada saat itu, rejim pada saat itu yang sedemikian rupa menggerakkan resources negara untuk memenangkan Prabowo, maka saya katakan ya sebenarnya tidak murni 58% itu. Artinya masih ada di angka 58% itu masyarakat yang sesungguhnya berada pada posisi yang menginginkan negaranya lebih baik. Dan 42% yang dimiliki oleh Anies Baswedan plus Ganjar itu adalah modal sosial untuk melakukan perbaikan, terutama dalam perimbangan kekuatan masyarakat dengan pemerintah agar tercapai suatu pengembangan kebijakan-kebijakan kenegaraan yang pro rakyat. Saya kira ini poinnya. Oke, lanjut Bang Tigor. Ya, Bang Komar, seperti yang kata Bang Yasin tadi, ada 42% kalau orang marketing lihatnya ada segmen pasar yang sebetulnya quote to quote bisa dikatakan adanya ingin perubahan. Jadi salah satu hikmah dari Anies Baswedan tidak jadi gubernur adalah bahwa dia sekarang dalam posisi untuk bisa mengambil alih tugas oposisi yang sekarang ini tidak ada lagi partai yang ada di dalam parlemen, semuanya sudah menyatu dalam pemerintahan Prabowo. Nah, mungkin ada bagusnya Anies Baswedan membentuk itu karena segmen pasarnya kan sangat besar, dan tapi harus hati-hati di dalam penyusunannya, karena bahwa nanti kalaupun misalnya ada ormas atau partai itu harus bisa membuat semacam code of conduct ya, etika berpartai, supaya, karena menurut saya sekarang ini banyak orang yang trauma lihat partai, karena partai ini bisa menjadi satire aja, tipu-tipu partai. Semua kita banyak tertipu oleh elit-elit partai yang nggak bisa dipercaya, karena di awal dia ngomong berapa, gimana setelah pemilihan dia ngomong berapa. Jadi seperti kita ini dikerjain oleh para partai, dan ini sebetulnya kalau dilihat dari sisi opportunity, itu adalah opportunity yang bagus untuk Anies Baswedan kalau membentuk partai. Dia bikin platform yang bisa menjadi antitesa, yang bahwa misalnya bahwa nanti partai yang akan dibentuk dia itu adalah tidak mengakomodasi adanya dinasti ya. Karena coba kalau kita perhatiin kemarin waktu MPR dilantik ketuanya itu, hampir semua partai itu ada ininya, ada dinastinya itu. Nah, ini kan sebetulnya untuk Anies Baswedan bagus. Jadi misalnya kalau dia bentuk partai nanti di 2029 misalnya, bahwa partainya kan belum tentu bisa jadi mayoritas, dia harus bisa tahan nafas, tetap menjadi oposisi, dan tidak berminat untuk bergabung pada saat itu misalnya terjadi pemerintahan. Jadi targetnya adalah bahwa dia harus melakukan itu, tahan napas panjang-panjang, tidak terburu-buru, baru nanti eventnya itu kemungkinan adalah di 2034. Nah, kalau masyarakat disuguhi
disuguhi dengan tipe yang kayak begini, itu saya pikir Baswedan harus mengadopsi sistem di Inggris. Di Inggris itu kan ada namanya pemerintahan bayangan. Nah, mungkin kalau di sana kalau pemerintahan ke kiri, pemerintahan bayangan ke kanan. Jadi otomatis berlawanan. Kalau di Indonesia kan bisa dilakukan adjustment ya. Jadi tapi paling tidak Anies Baswedan itu punya portofolio kabinet yang strategis, yang dimana itu akan bisa dilakukan untuk melaksanakan, mengimplementasikan visi misinya waktu kemarin dia bikin waktu jadi presiden itu. Dan itu kan harusnya ada tanggung jawab moralnya lah untuk misalnya perbaikan KPK atau sistem mendanai partai. Ini kan kita sekarang ini masalah besar kita ini kan di anti korupsi dan partai kita yang nggak bisa mengapresiasi pendapat masyarakat. Demikian Bang Komar. Ya, Bang Tigor, saya kira itu ide bagus ya terkait dengan pembangunan civil society. Karena civil society itu adalah suatu pembanding dari suatu kekuasaan. Bahkan di Inggris ada yang kita kenal dengan Greenpeace. Greenpeace itu organisasi pencinta lingkungan. Dia sangat berani untuk menentang kebijakan pemerintah terhadap lingkungan. Dan sering kita lihat di televisi tentang hal itu. Nah, sekarang ini kan terkait dengan Anies Baswedan ya. Memang ini satu-satunya figur sekarang yang bisa diharapkan karena memang sudah clear ya, suaranya besar, perolehan suaranya besar walaupun kalah. Dan juga isu yang dibawanya adalah pembaruan. Karena itu gerakan pembaruan harus tetap dilaksanakan sehingga kekuasaan nanti tidak menjadi Maradona. Maradona itu kan dia untuk menggolkan sesuatu dengan kecepatan tertentu, dengan kelihayan tertentu bisa memasukkan gol. Dari gawang sampai ke gawang. Dari bawah sampai ke gawang. Jadi harus ada yang menghalanginya. Ya walaupun penghalangnya itu hanya kecil, tapi itu akan berarti. Nah, Anies Baswedan mungkin bisa dijadikan inspirasi untuk ini. Paling tidak bukan gerakan berupa fisik, tetapi gerakan berupa pemikiran, ya kan. Misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan IKN, ya kan. Kemudian dikeluarkanlah pemikiran tentang positif dan negatifnya. Tidak seperti kemarin yang terjadi kan, semua gol dan akhirnya kan seperti sekarang terancam mangkrak, ya. Seperti itu. Ya, bagaimana Bang Yasin? Jadi gini, kita kan balik lagi kepada sejarah yang ada. Sejarah pertumbuhan kita pernah menjadi sangat tinggi, bahkan mencapai 10% pada suatu ketika. Waktu di zaman Pak Harto, di mana pertumbuhan itu didukung oleh minyak yang luar biasa besar. Kemudian ketika minyak kita makin sedikit produktivitasnya dengan segala macam alasan apapun, pertumbuhan kita menjadi menyusut, menjadi lebih kecil, lalu kemudian kita masuk di era reformasi. Di era reformasi nampaknya ada suatu pergerakan yang luar biasa dengan partisipasi masyarakat yang meningkat, sehingga pada zaman SBY terjadi pertumbuhan yang baik. Nah, berbanding terbalik dengan keadaan di zaman Pak Jokowi, tidak pernah bisa melampaui angka 5,5 atau apalagi mencapai 6% itu susah betul diraih oleh pemerintahan saat itu. Karena kenapa? Partisipasi rakyat hampir bisa dikatakan mati. Jadi, bagaimana misalnya pertanian tidak menghasilkan produktivitas yang cukup sehingga bisa swasembada beras, garam semakin banyak kita impor, apalagi kedelai tidak pernah berkurang-kurang, terus-menerus bertambah jumlah impornya. Bertemu dua kepentingan, yakni kepentingan untuk tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berproduksi dengan
memadai dengan kemauan importir untuk terus-menerus mendapat cuan dari impornya. Nah, ini kemudian diadopsi di dalam kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah tanpa bisa dikoreksi karena semua partai sudah berada di bawah Pak Jokowi. Pimpinan partai terancam, lalu kemudian diakuisisi, lalu kemudian seluruh pemikiran-pemikirannya tidak boleh bertentangan dengan presiden. Kalau ada yang bertentangan maka pasti akan segera diancam. Pak Presiden bahkan menyampaikan pada bagian terakhir, kalau ada yang macam-macam yang lain, nanti saya akan bisik-bisikan kepada KPK atau polisi atau penegak hukum yang lainnya. Kalau ini tidak berubah di zaman Pak Prabowo, lalu kemudian pemikiran masyarakat ini akan terus disingkirkan. Presiden merasa mengetahui segala sesuatunya berkaitan dengan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan oleh presiden itulah yang akan jalan di bawah. Sehingga akan terjadi di mana sebenarnya masyarakat tidak membutuhkan itu tetapi dipaksakan. Kasus IKN ini sudah menjadi pelajaran yang luar biasa berartinya. Mangkraknya sejumlah airport itu juga menjadi contoh. Tambah lagi dengan fasilitas infrastruktur bendungan yang tidak kemudian berdampak terhadap penguatan rakyat itu terjadi. Karena kenapa? Persepsi presiden tidak sejajar dengan keinginan rakyat atau pemikiran rakyat yang ada di dalamnya. Sehingga kekuatan negara itu menjadi kekuatan yang sia-sia, habis tanpa menghasilkan suatu pertumbuhan yang memadai dari sudut kesejahteraan rakyat. Saya kira ini yang menjadi poin penting bagi kita untuk mengatakan bahwa ayolah siapa yang memiliki kesempatan cukup, wabil khusus kepada Anies Baswedan yang memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam pemilu tahun 2024 Februari kemarin. Ini adalah fardu kifayah saya kira bagi Pak Anies untuk seperti kata Bang Tigor, apakah membuat LSM organisasi gerakan atau sekaligus menjadi partai dengan harapan bahwa tidak harus terjadi tahun 2029 menjadi presiden, tapi dalam masa proses persiapan itu Anies dengan kreativitasnya yang memang handal, dengan kemampuan organisasionalnya yang memang handal, dengan visinya yang memang handal, itu bisa mengantarkan perubahan cara berpikir dari masyarakat yang ada, sehingga waktu kita masuk dalam suatu era di mana kekuatan pemerintah dan rakyat itu menjadi satu kekuatan yang bersinergi, tidak lagi korup antara satu terhadap yang lainnya, maka itu akan mengakibatkan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Saya kira. Jadi menurut saya bahwa kita berharap Anies Baswedan jangan buru-buru ingin menjadi calon presiden di 2029. Yang sebetulnya yang harus dilakukan oleh dia adalah melakukan persiapan sedemikian sehingga pada tahun 2029 partai yang akan dia buat itu memperoleh simpati dari masyarakat. Jadi naik panggungnya itu bukan 2029 tapi 2034. Nah, antara 2024 sampai 2029 itu dia harus menggunakan kesempatan ini untuk menjadi pengawas dari pemerintahan Prabowo. Karena sekarang ini kan kita sebetulnya sistem informasi sudah sedemikian baik sehingga dia tiap hari dia bisa melakukan pengawasan itu. Kalau ada tanda-tanda misalnya kebijakan-kebijakan Prabowo ada yang nggak sesuai dengan misi-misi dia waktu dia mencalonkan diri jadi presiden. Jadi saya ulangi lagi bahwa sebetulnya dia harus bertindak sebagai presiden bayangan dan sekaligus membuat partai yang bisa dipercaya, karena ini sebetulnya kesempatan emas untuk Anies untuk menciptakan partai sebagai antitesa dari partai-partai yang sekarang sudah muak masyarakat untuk memilihnya nanti di 2029. Begitu Bang Komar. Ya, terima kasih Bang Tigor. Saya setuju itu bahwa kehadiran Anies dibutuhkan karena bukan hanya sekedar untuk
membanding dalam kekuasaan, tetapi juga untuk menghadapi situasi yang mungkin unpredictable. Karena ada ramalan, saya dengar, saya tonton di medsos, bahwa umur kekuasaan Prabowo kemungkinan hanya 2 tahun. Dan kemudian akan diganti oleh Gibran. Dan karena Gibran ini mempunyai problem yang serius, terutama dikaitkan dengan mental, maka kehadiran Anies Baswedan bisa seperti Lech Walesa di Polandia. Ya, saya kira itu Bang Yasin ya. Ya, saya kira memang ya perlu bersiap lah. Tetapi yang paling penting adalah mempersiapkan organisasionalnya sehingga matang, diterima oleh masyarakat secara rasional, tingkat kecerdasan politik masyarakat bisa meningkat, dan pada landasan itulah Anies Baswedan bertumpu untuk create Indonesia yang lebih cemerlang dari sudut demokrasi. Ya, saya kira cukup ya Bang. Bang Tigor ada? Udah. Ya, saya kira kita cukupkan. Sekian pemirsa, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan menjadi perbincangan di antara kita.